Konferensi Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 telah menetapkan setiap tanggal 8 Juni diperingati sebagai World Ocean Day atau Hari Laut Dunia setiap tahunnya, yang kemudian disahkan oleh PBB pada akhir 2008. Pada dasarnya, Hari Laut Sedunia ditetapkan untuk menghargai keberadaan lautan di seluruh dunia, mengingat bahwa laut merupakan bagian sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya adalah laut, ikut menyumbang kontribusi bagi laut dunia, baik dalam artian positif maupun negatif. Dan inilah beberapa fakta tentang Indonesia dan laut. Fakta yang pertama, sebagai destinasi wisata laut terbaik. Sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas, serta ratusan destinasi wisata selam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dinobatkan menjadi destinasi terbaik pilihan pembaca Divers Magazine dalam kategori destinasi selam terbaik dunia di London, Inggris, Senin 6 November 2017. Dalam kompetisi ini, Indonesia mengalahkan rival kelas berat seperti Filipina, Azores, Meksiko, Maldives, Mesir, Bahama, Thailand, Fiji, dan Papua Nugini. 2. Fakta produksi ikan terbesar. Badan Pangan Dunia FAO pada 2014 menetapkan Indonesia pernah menjadi negara terbesar kedua produksi perikanan tangkap sebanyak 6 juta ton pada tahun 2014. Peringkat pertama ditempati oleh Tiongkok dengan kemampuan produksi mencapai 14 juta ton. Fakta yang nomor 3, biodiversitas tertinggi. Indonesia menjadi negara kedua dengan tingkat keanekaragaman tertinggi di dunia. Mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan Brasil apabila semua sumber daya hayati yang ada di laut dan di darat sudah dijelajahi semua. Gelar tersebut wajar mengingat Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta bentuk negara kepulauan dengan iklim tropisnya. Sudah 13.466 pulau yang dikenali dan diberi nama dari total sekitar 17.000 pulau. Luas daratan Indonesia yaitu 1.919.440 km dan luas perairan 3.257.483 dengan garis pantai sepanjang 99.093 km. Dalam bidang sumber daya ikan, Indonesia lebih dari 8.000 jenis ikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.300 merupakan jenis ikan air tawar atau sekitar 10% dari total jenis ikan air tawar dunia. Selebihnya merupakan jenis ikan air laut. Hingga Juni 2014 sudah 32.800 jenis ikan yang berhasil dideskripsikan, di antaranya 1.218 jenis ikan air tawar. Berdasarkan angka-angka tersebut, maka diperkirakan perairan Indonesia memiliki sekitar 20 sampai dengan 25% dari populasi ikan di seluruh dunia, hingga Indonesia merupakan negara biodiversitas kedua dalam hal ikan setelah Brazil. Fakta yang nomor 4, produsen sampah tersebar. Nah, sayangnya Indonesia ternyata menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia, sebesar 187,2 juta ton setelah Tiongkok di peringkat pertama dengan volume sampah mencapai 262,9 juta ton. Adapun urutan ketiga, Filipina sebanyak 83,4 juta ton, selanjutnya Vietnam sebanyak 55,9 juta ton, dan Sri Lanka sebanyak 14,6 juta ton per tahun. Data tersebut dari hasil riset Jenna Jambek, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat yang dipublikasikan pada tahun 2015. Fakta yang nomor 5, reklamasi pantai. Indonesia pun banyak terbentur dengan masalah reklamasi pantai yang notabene merusak lingkungan laut dan kehidupan di dalamnya, seperti Tanjung Benoa Bali, Teluk Jakarta, Pantai Manado, dan tempat-tempat lainnya. Agaknya, Indonesia memang harus lebih giat lagi berbenah dengan lautnya, karena pemulihan laut dan isinya yang telah rusak tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang dengan waktu yang singkat saja. Butuh koordinasi dan keterlibatan serta ketekunan semua pihak yang terkait untuk menyehatkan kembali laut Indonesia, terutama dalam pembersihannya dari sampah plastik yang memang menjadi tema Hari Laut Dunia tahun 2018, yaitu Preventing Plastic Pollution and Encouraging Solution for Healthy Ocean.
Di balik manfaatnya yang begitu luas, kita juga wajib menjaga kesehatan laut kita. Komunitas Diverse Clean Action atau DCA merilis temuan bahwa 63% sampah di lautan Indonesia berupa sampah plastik sekali pakai. Riset Green Nation, organisasi non-pemerintah yang telah 10 tahun mengikuti isu sampah, memaparkan bahwa satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Berarti, permasalahannya kita memproduksi minimal 1 kantong plastik setiap harinya. Padahal di alam, kantong plastik sangat sulit terurai, bahkan ada plastik yang tak terurai dan itu menjadi ancaman kehidupan, kesehatan, dan ekosistem. Mengapa bisa terbuang ke laut? Produksi sampah plastik di Indonesia dinilai sangat banyak. Tahun 2050, jumlah sampah plastik diperkirakan bakal lebih banyak dibandingkan jumlah ikan di lautan. Bahkan saat ini, menurut AFP, sampah plastik di Samudra Pasifik sudah melebihi dari gabungan luas wilayah Prancis, Jerman, dan Spanyol. Konsumsi plastik di Indonesia mencapai 17 kg per tahun per kapita, dengan pertumbuhan konsumsi mencapai 6-7% per tahun. Dari jumlah itu, hanya 10% yang bisa didaur ulang. Sisanya berada di tempat pembuangan akhir, terserak di ruang publik atau berakhir di pesisir lautan. Seiring akan bertambahnya jumlah penduduk terutama di masa emas demografi, peningkatan sampah ini akan terus terjadi. Namun, asalkan seluruh masyarakat sadar dan mau bersinergis dengan baik untuk menanamkan budaya peduli pengurangan sampah, aksi nyata ini pasti akan berbuah manis. Jangan biarkan kepedulian itu terbuang begitu saja tanpa aksi yang nyata, sama seperti sampah yang terbuang secara sembarangan. Mari kita selamatkan bumi kita bersama, mari kita kurangi penggunaan kantong plastik, mari selamatkan laut kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.